Pada intinya adalah yang tadi gue bilang berkali-kali ya, reasonnya adalah prinsip hidup, cara berpikir, cara mendidik, semuanya berbeda, berlawanan. Tapi dari awal pernikahan itu emang udah beda prinsip gitu. Ya sebenarnya setiap rumah tangga itu tidak mungkin sama. Pasti namanya dua kepala bergabung jadi satu, pasti ada perbedaan-perbedaan. Yang dimana kita harus saling memahami dulu pada awalnya, ya kan, saling mengerti, membiasakan diri. Tapi dengan waktu berjalan, seperti banyak sekali perbedaan-perbedaan antara gue sama dia yang jadi jadi berdampak ke semua aspek gitu. Perbedaan yang paling besar sampai akhirnya memutuskan untuk berpisah itu apa sih? Sebenarnya lebih ke perbedaan cara berpikir dalam segala hal ya. Nah, itu sih yang paling penting sih, karena kalau berumah tangga ini cara berpikir benar-benar berlawanan arah, susah gitu. Jadi ya tidak ada yang mau seperti ini. Tetapi tentunya ini sudah dipikirkan matang-matang ya, pastinya untuk kebaikan semua. Untuk pisah rumah sendiri udah berapa lama, Bang? Pisah rumah ya semenjak gue bercerai, untuk kenyamanan bersama dalam posisi ini supaya tidak ada hal-hal yang menambah buruk. Nah, jadi kita dia keluar dari rumah. Bang, mengenai kabar Lisaci yang melakukan kekerasan terhadap anak sendiri bagaimana, Bang? Kalau itu kan proses di Polda ya, kita tidak boleh mendahului abang-abang kita di sana. Kaget nggak sih Mas harus dipanggil atas kasus ini? Kalau kaget sih ya cukup lumayan sih ya. Yang pasti adalah begini, gua ini tiap hari bekerja ya kan, keluar kota dan menghabiskan waktu di kantor. Apapun yang gue kerjakan selama ini adalah untuk kebutuhan Jaden, anak gue, dan keluarga gue. Itu pasti. Jadi prioritas utama gue emang ke anak gue dan keluarga gue. Yang itu yang terpenting sih, yang teman-teman harus paham. Kalau kan tahu kabar ini pertama kali dari mana sih? Karena kan kalau Mbak Vivian tahu dari sekolah ya. Kalau kan sendiri bagaimana? Dari sekolah ya, semua sangat berawal dari sekolah. Dari sekolah, di situ lah baru berkembang gitu. Ya, di sekolah. Berarti dikabarin juga dari pihak sekolah. Bang, kalau udah benar kabar dari pihak sekolah, berarti kan abang juga sudah melihat dong, maaf ya, bekas ada lukanya kan saya baca juga memar. Iya, ada memar Abang biru, pernah Bang. juga, yang tadi saya tanya, abang pernah melihat juga nggak sih di rumah, atau karena abang kesibukan di luar rumah, atau bisa Ada gimana? mencurigakan nggak sih selama ini Bang di rumah? Gimana Bang? Kalau nggak anaknya cerita sendiri gitu, Bang. Iya. Jadi gini, kalau soal memar-memar, hampir setiap hari gue menanyakan ke dia. Begitu gue pulang kerja, gue pulang kantor, gue tanya, Boy, kenapa Boy? Ini kok ada kaki memar biru? Dia selalu menjawab, Dedi, aku main bola jatuh Dedi, atau ketendang temen, atau main basket dan lain-lainnya. Gue sebagai laki-laki dan anak gue laki-laki mendengar kata-kata aku jatuh main bola itu hal yang normal. Jadi gue ya udah, itu sering gue tanya, Boy kenapa Boy begini? Jatuh main bola Dedi, kesandung lah, kepleset lah, itu semua. Jadi karena Jaden juga jawab seperti itu, oke, itu. Jadi pada prinsipnya kan gue sering nanya. Gue sering nanya begitu. Jadi berkembangnya seperti ini pun membuat gue kaget pastinya, gitu loh. Dan dengan waktu berjalan, ya, semua jadi terbuka, semua jadi transparan. Jadi gue tahu apa yang terjadi. Mas Okan, tapi si Lee sendiri temperamen nggak sih Mas? Selama ini Bang. Pada intinya adalah yang tadi gue bilang berkali-kali ya,
Reasonnya adalah prinsip hidup, cara berpikir, cara mendidik, semuanya berbeda, berlawanan. Kalau bilang tempat outfit itu semua tergantung orang yang menilai. Gitu ya pasti. Kau kan berarti Jaden ini diurus oleh Lee-nya langsung. Karena kan kau kan bilang tadi pergi kerja keluar kota. Ya kalau lagi kerja ya pasti kan yang di rumah, iya kan? Memang ibu Gitu. jadinya itu. Iya. Tapi kalau gua lagi nggak kerja, lagi weekend, lagi pas itu ya gua pasti gua sama di rumah. Gua tuh kalau nggak kerja gua di rumah. Gua nggak ngumpul-ngumpul hemat, nggak pernah. Prioritas gua kerja sama keluarga. Itu udah prioritas utama gua. Di rumah ngapain aja tuh bang? Sama Ya, jutaan biasa lah main game, nonton, atau kita ke mall, nonton, makan ya biasa. normal. Normal ya. Selain melihat adanya memar-memar di tubuh anak sendiri, ada kecurigaan lain nggak sih kau kan, atau mungkin anak menjadi lebih pendiam atau bagaimana Perubahan gitu? perilaku. Oh dia ceria orangnya. Jadi ceria, bikin TikTok dan semuanya. Gideon tuh orang yang baik sekali, orang yang lemah lembut, murah senyum, sosialisasi juga baik sekali, sama orang-orang rumah juga sangat apa ya, sangat welcome lah. Jadi itu sangat orang yang baik. Makanya iya, sama mbaknya dekat sekali. Jadi curhat semua sama mbaknya, karena kan jemput sekolah sama susternya, ya kan. Jadi sebenarnya yang tahu semuanya itu orang rumah. Suster-suster ini yang tahu bener-bener bagaimana jadi di rumah. Gitu. Tapi sama Lee sendiri deket gak sih sama ibu tirinya itu? Ya, dibilang dekat ya karena serumah, ya dekat-dekat aja, ya kan. Lengket sampai curhat-curhat gitu juga gak sih? Kalau Agak jaga jarak. kalau curhat gua nggak tahu ya. Yang gua tahu dia sering curhat sama mbak-mbaknya, ya kan. Sering dibawa, ya kan, sering diantar sekolah, apa jemput. Kalau nganter 95% gue yang nganter pagi-pagi. Cuma kalau jemput pulang biasa sama mbaknya. Nah disitulah banyak cerita, curhat, apa semua gitu. Jadi ya mereka ini yang tahu persis. Kan sekitar 9 Maret ya, Mbak Vivian melaporkan ya kekerasan terhadap Jaden ya. Terus abang baru bereaksi 31 Maret ya, gugatan cerai ya. Abang sendiri tahu gak sih cerita dari suster Mbak, atau abang sendiri cari tahu permasalahan kenapa nih Jaden memar? Makanya abang memutuskan di 31 Maret itu puncaknya. Oke. Gimana Bang? Pertanyaannya susah ya. Intinya ada alasan yang membuat Okan sampai pada titik tersebut gitu loh. Makanya Okan mengambil kesimpulan sampai menyelesaikan perjalanan rumah tangga dia, untuk dia lakukan gugatan perceraian. Saat sampai di titik tersebut, kau kan nyangka nggak sih kalau istri kau kan sendiri yang gitu sama anak? Karena kan selama ini yang kita tahu hubungan rumah tangga kau kan selalu adem-adem aja, happy-happy aja gitu kan ya? Gimana, Kak? Ya intinya biarkanlah kita tunggu proses itu, ya kan? Proses sidang itu. Kan nanti juga kan berkembang waktu. Ini kan kita kan nggak wawancara terakhir dan pertama kan, pasti ada lagi wawancara lainnya, ya kan. Besok pun ketemu pasti minta wawancara lagi. Jadi kita nikmatilah proses ini. Kalau semua ditanya hari ini, nanti besok kalian nggak wawancara lagi, udah tahu semua, ya kan. Jadi biarkanlah sekarang ini proses cerai karena percekcokan, besok mediasi, agenda sidang mediasi, biarkanlah itu dulu yang berkembang. Tapi dari situ kan ada hasilnya, kita ketemu lagi,